Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Halaman 4. Makna surah. Pembahasan masih membahas tentang identitas dari Al-Quran. Pentingnya apa? Persis seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Al-Quran itu termasuk yang akan memberi syafaat kepada kita, yang akan menolong kepada kita. Berarti Al-Quran sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat, maka kita harus kenal siapa, apa Al-Quran itu. Diibaratkan di dunia ada orang yang menolong, nanti dijelaskan yang menolong adalah si A. Kita harus tahu si A itu siapa, si A itu siapa. Kalau kita lebih mendalam pengenalan kita, kalau kita kenal secara mendalam tentang Al-Quran, maka Al-Quran akan mengenal terhadap kita, maka tidak kesulitan Al-Quran untuk memberi syafaat kepada kita, dan kita tidak kesulitan untuk meminta syafaat kepada Al-Quran. Surah artinya satu kelompok dari Al-Quran yang terdiri atas 3 ayat atau lebih, yang memiliki nama yang dikenal berdasarkan riwayat yang sah. Ada surat Al-Baqarah, ada surat An-Nas, ada surat Al-Ikhlas dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa surah itu berasal dari kata yang berarti memisahkan, surat memisahkan dari surat yang lainnya, yang bermakna ibanah. Dan ada yang mengatakan surah itu irtifa, artinya naik, karena dengan surah seorang pembaca Al-Quran berpindah dengan surat tersebut dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Ada dalam satu riwayat bahwa tangga surga itu sesuai dengan bacaan Al-Qur'annya masing-masing. Berarti seakan-akan surah ini naik ke tingkat berikutnya, naik ke tingkat berikutnya, naik ke tingkat berikutnya. Waqtalafu, lan podo persulayan semua ulama berbeda pendapat fi suratin ing dalem maknane surah, mimma saking apa ya utai surah mustaqqatun iku ditokake, utai surah mustaqqatun iku ditokake, dikeluarkan. Kila didawuhake irtifaun, utai surah iku dhuwur. Ruwiya diruyatake apa keterangan mimma saking apa hiya utai surah mustaqqatun iku ditokake. Wahtalafulan boda bersulain sapa ulama fi suratin ing dalam maknane surah, mimma sanging apa hiya utai surah mustaqqatun iku ditokake. Kila didawuhake irtifaun, utai surah iku irtifa. Ruwiya diwiriatake apa iki keterangan. Ada yang berpendapat bahwa mungkin saja surat itu diambil dari kata yang berarti pengumpulan dan peliputan terhadap ayat-ayat lainnya, seperti dinamainya benteng batas. Suar itu benteng, pagar, benteng batas negeri dengan istilah suar atau sur, karena ia meliputi rumah-rumah yang ada di dalamnya. Suratun bentuk jamaknya, plularnya adalah suarun, namun terkadang juga bentuk jamaknya adalah siwarat dan suarat. Makna ayat, ayatun
diambil dari kata yang berarti tanda terputusnya perkataan yang ada sebelumnya dari perkataan yang ada setelahnya, sekaligus sebagai tanda keterpisahan antara keduanya. Artinya ayat itu berdiri sendiri. Inna ayata mulkihi, sak temene tandane kerajaane wong, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja. Ayatun di situ bermakna tanda. Ada yang mengatakan bahwa ayat dinamai demikian karena ia merupakan kumpulan huruf-huruf Al-Quran. Kila didawahaki li'annaha apa dawuh krana sak temene ayat jama'atu hurufin iku kumpulane bira-bira huruf minal Qur'ani sange Al-Qur'an. Ati ta'ata sira Allah ing Allah Ar-Rauf kang maha welas. Ada juga yang menyebutkan bahwa ayat disebut dengan ayat karena ia merupakan hal yang menakjubkan yang tidak bisa ditiru oleh manusia untuk membuat yang seperti itu. Asal kata ayat, Imam Sibawayh berkata, ayatun itu asalnya adalah ayayatun, seperti kata akamatun dan syajaratun. Huruf ya-nya berharokat dan ya sebelumnya berharokat fathah, maka ya tersebut diubah menjadi alif sehingga menjadi ayah dengan hamzah yang dibaca panjang setelahnya. Kalau Imam Al-Kasai berkata, ayat itu asalnya adalah ayiyah, bukan ayayah tapi ayiyah dengan wazan aminah. Maka ya-nya diganti menjadi alif, kemudian alif tersebut dibuang karena adanya kerancuan dengan huruf pertama. Ayatun jamaknya ayun, ayatun dan ayayun. Wa asluha utai asline ayah, ayayatun iku ayayah kasyajarah kaya lafal syajarah. Fakulibat semangka diganti yaun apa ya alifan ing ayih alifan ing alif fa ayatun mongko dadi apa ayat fa ayatan mongko dadi apa ayat ayatan iku ayat. Adapun kalimat adalah kata yang terkadang terdiri dari dua huruf seperti ma dan la dan yang semisalnya. Ada juga yang lebih banyak dan yang lebih banyak dari 10 huruf seperti la yastakhlifannahum anulzimukumuha fa'asqainakumuhu. Terkadang satu ayat terdiri dari satu kalimah, satu kata seperti wal fajr, wal duha, wal asri. Begitu juga dengan alif lam mim, toha, yasin, hamim menurut pendapat orang-orang orang-orang ulama Kufah. Sedangkan hamim ain sin qaf menurut mereka adalah dua kalimat. Adapun selain mereka ada yang tidak menamakan itu sebagai satu ayat tetapi disebut sebagai pembuka surah saja. Abu Amr Ad-Dani berkata, aku hanya mengetahui satu kalimah sebagai satu ayat itu hanya pada firman Allah mudhammatan di surat Ar-Rahman. Waqat takunu lan terkadang ana ayatun apa ayat min kalimatin iku sanging kalimat wahidatin kang siji. Mudhammatan utai mudhammatan ayatun iku saayat. Al-Qurtubi berkata, mereka sepakat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak terdapat susunan kalimat asing sama sekali, dan mereka pun sepakat bahwa di dalam Al-Quran itu hanya terdapat nama-nama asing saja seperti Ibrahim, Nuh dan Lut. Al-Baqilani dan At-Tabari berkata, apa yang menyamai bahasa asing di dalam Al-Quran maka itu termasuk di antara perkara kesesuaian di antara bahasa-bahasa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Al-Fatihah.